Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam hari ini atau edisi kali ini dalam program Watia Watingoli. Itu bahasa Gorontalo, dalam bahasa Indonesianya saya dan Anda. Kali ini saya dan Anda bersama Bung Ridwan atau lebih akrab dipanggil Om Ridu. Bagaimana kabar Om Ridu? Alhamdulillah sehat-sehat, Bung Afin. Iya, jadi kita hari ini akan sedikit berdiskusi atau bincang-bincang ringan istilahnya, bagaimana para pekerja event ini di tengah pandemi corona yang sampai saat ini belum selesai-selesai ini, Bung Ridwan. Ya, 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 ya. Ya, yang perlu saya sampaikan untuk Anda yang lagi nonton channel saya ini, bahwa Bung Ridwan ini salah satu pimpinan atau owner dari Polo Palo Entertainment. Nah, Polo Palo sendiri setahu saya sudah banyak melakukan berbagai acara. Nah, untuk lebih hangatnya pertemuan kita Bung Ridwan, jadi saya sedikit putarkan dulu salah satu event yang Polo Palo Entertainment kerjakan, yaitu penampilan Faris Rustamonaf ya. Ya. Itu tepatnya di mana Bung Ridwan? Di restoran Coffee Toffee. Oh, Kopi Topi. Oke, nanti secara detail kita akan bahas, tapi kita tonton dulu yang ini. Baik, itu salah satu cuplikan video pendeknya dari konser Paris RM di Gorontalo yang saat itu dikerjakan oleh Polo Palo Entertainment. Mungkin bisa cerita dulu mengenai event tadi. Sayang sekali videonya sangat pendek ya, Iya, nggak terlalu panjang memang kemarin itu kita ya. nggak terlalu fokus ya untuk dokumentasinya ya. Karena Iya. memang waktu itu kita kerjakan event itu sangat uh, terlalu mepet ya waktunya ya, kita Betul, kejar. betul. Karena kalau nggak salah waktu itu di 2017 ya, di akhir tahun. 2017 ya. Jadi bahkan kemarin itu kita soal venue kita sempat tarik ulur ya. Iya. Kita mau bikin di Coffee Toffee ataupun di restoran lainnya seperti di domestik. Ya. Dan kita putuskan di Coffee Toffee karena memang kebetulan juga sangat welcome mereka ya untuk kita adakan acara itu, event itu di situ. Tentu saat ini kita sangat merindukan ya, Bung Ridwan. Iya, Ya. luar biasa. Di tahun kemarin sebetulnya kita sudah kita sudah rencanakan ya di pertengahan 2019 itu event besar konser. Tapi karena pandemi ini semuanya kita batalkan, dan saya rasa mungkin teman-teman semua ya, para pekerja seni terutama IO Ya. maupun talent yang biasa menjadi partner kita Ya. itu merasa bahwa kondisi ini memang
sangat-sangat Sangat berat ya. Iya betul kondisinya. Tapi apa boleh buat, kita nggak bisa Melawannya. melawan kondisi itu. Dan kita berharap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa cepatnya agar kita pekerja seni ini bisa survive lagi lah. Ya betul. Gitu. Karena kondisi ini cukup memberatkan ini kalau kita betul. lihat ini kurang lebih sudah ada 8 bulan ini. 8-9 bulan kurang lebih. Iya. Baik, jadi untuk mengatasi pandemi ini kalau Bung Ridwan bagaimana ini dengan sepi job? Kalau kita Palo-Palo lebih ke apa ya namanya ya, nah, kita sharing-sharing saja soal bicara-bicara soal sound system dengan teman-teman, ikut terlibat dengan project-project live streaming mereka seperti sekarang. Terus kemudian mungkin kondisi sekarang kita manfaatkan untuk untuk memperbaiki sound system kita. Ya, merawat peralatan. Iya, peralatan kita biar setelah selesai pandemi ini kita bisa fight lagi. Iya, betul. Dan sejauh ini memang kegiatan-kegiatan belum ada yang sifatnya kegiatan terbuka, Bung Ridwan. Iya, betul, karena memang kondisi ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita lakukan ya. Yang namanya event kan kita memerlukan orang. Iya, kumpul-kumpul orang. Nah, semakin banyak orangnya semakin sukses event kita, dan seperti itu. Makanya itu saya sendiri Creation Production ini berpikir online seperti ini ya. Bagaimana kita tetap masih ada kegiatan walaupun tidak melanggar protokol kesehatan. Dan harusnya juga para rekan-rekan sekalian, pekerja seni, pekerja event di luar sana, ya ayolah kita saling bantu, terutama kepada ya seperti sekarang ya, owner Creation Production ya siapa tahu ke depan ada yang mau mensponsori. Harus sebetulnya harus ya, terutama kalau bagi saya sih sebetulnya Bung Afed, saya sampai dengan saat ini kurang merasakan, bahkan mungkin belum pernah merasakan ya peran pemerintah daerah ya dalam event kita sebetulnya, kelangsungan hidup kita pekerja seni yang ada di Gorontalo. Karena pekerja seni dianggap salah satu profesi yang bagaimana ya, boleh dikata orang yang berkecimpung di situ mungkin dianggap pemerintah punya kemampuan jadi tidak perlu BLT, tidak perlu BLT dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya sudah cukup susah. Dan perlu saya sampaikan juga buat Anda yang lagi menonton bahwa saya kali ini sengaja datang ke home base Palo-Palo ini. Jadi tempat dialog kita ini di base campnya Palo-Palo Entertainment yang cukup bagus penataannya. Jadi ke depan siapa saja yang pingin bisa berbagi cerita dengan saya dalam program Wati-Wati Ngoli ya bisa, kapan-kapan saya akan hadirkan di sini juga seperti Bung Ridwan. Ya. Silakan Bung Ridwan. Kita support. Jadi kiat-kiatnya hanya seperti itu, membenahi segala peralatan ya. Iya, saat ini kegiatan kita mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau mungkin rekan-rekan lain mungkin ada rencana-rencana maintenance alatnya, equipmentnya, perkabelannya, sistem sound systemnya, ataupun lain sebagainya. Dan itu tujuannya ketika kondisi pandemi ini sudah selesai, peralatan yang mereka pakai itu sudah fix, sempurna. Betul. Iya. Jadi malam hari ini tadi bahwa tempat ini adalah di Palo-Palo Entertainment. Di tempatnya, alamatnya di mana ini Bung Ridwan? Jalan Rambutan. Oke, jadi ya siapa tahu di antara Anda ada yang sempat lewat ke sini ya, kami lagi live di tempat ini. Dan harus disupport dong. Ya, baik. Untuk selanjutnya ya kita event yang dikerjakan oleh Bung Ridwan, kita simak sama-sama dulu.
melanjutkan lagi diskusi kita atau bincang-bincang ringan kita malam ini. Produksian dari Polo Palo Entertainment yang malam hari ini menjadi narasumber saya dalam bincang-bincang program Watia Watingoli atau Saya dan Anda. Oke, Bung Ridwan, kita teruskan Bung Ridwan. Jadi ke depan kira-kira seperti apa ini kondisi bisnis IO dan entertain ini? Yang pasti bisnis entertain ini akan adanya kondisi seperti sekarang. Tapi barangkali mungkin harapan kita bagi pekerja seni, terutama yang sudah tergabung di organisasi yang profesi ya. Iya, organisasi profesi seperti lebih kompak lagi ya, lebih kompak atau lagi, saling membantu, saling membackup ya. Dan saya sudah melihat beberapa rekan yang sudah tergabung di kompak juga namanya ya. Luar biasa, saya apresiasi bahwa mereka antara satu dengan yang lain sudah saling membantu, saya kira begitu. Iya betul, dan mungkin kedepannya yang pasti kejadian ini merupakan pembelajaran buat kita, ya terutama dalam memplanningkan sesuatu, baik itu investasi maupun pekerjaan, ya perlu kehati-hatian, apalagi ketemu dengan situasi seperti ini. Di ujung perbincangan kita, Bung Ridwan, mungkin harapannya ke depan, harapan dari Anda. Kita sebagai pekerja, mereka datang ke kita, sementara kita tidak pernah mereka perhatikan. Contohnya mungkin dari event-event skala daerah katakanlah seperti itu. Nah, terhadap vendor-vendor yang